Tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pertama yaitu sholat Idul Adha. Niatnya usolli sunnatan li idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati ma'mumma lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunatan li idil fitri rakaataini mustaqbilal kiblati ma'mumma lillahi ta'ala. Di mana tata cara Idul Fitri dan Idul Adha itu tata cara sholatnya tadi sudah niat. Yang kedua itu takbiratul ihram, ketiga membaca doa iftitah, kemudian takbir sebanyak 7 kali, kemudian setelah akhir takbir ketujuh membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya, kemudian ruku dengan tumaninah, dan yang terakhir i'tidal dengan tumaninah. Kemudian salat qabliyah dan ba'diyah, di mana salat qabliyah ini yang dikerjakan sebelum sholat fardu, sedangkan sholat ba'diyah ini sholat ratib yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Misal kita niat sunnah qabliyah subuh, usolli sunnatan subhi rakaataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Sedangkan sholat subuh ba'diyah yaitu usolli sunnatan subhi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu sholat tahajud, di mana niat pertama usolli sunnatan tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kemudian melakukan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran yang dianjurkan oleh Rasulullah, surat-surat yang panjang, ruku dengan tumanina sambil membaca doa i'tidal dengan tumanina sambil membaca doa i'tidal, kemudian sujud dengan tumanina sambil membaca doa sujud, mengulang gerakan seperti rakaat pertama, kemudian pada tahiyat akhir membaca doa tahiyat akhir, kemudian melakukan gerakan salam. Setelah salam disunahkan membaca wirid, tasbih, tahmid, takbir, sholawat Nabi, istighfar, kemudian membaca doa setelah sholat tahajud, di mana doa sholat tahajud ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta mulukus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa kal hamdu anta haqqu wa wadukal haqqu wa qaulukal haqqu walika ukal haqqu wal jannatuka haqqu wa naru haqqu wa nabiyuka haqqun wa Muhammadun haqqu wasa'atu akun. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa qasamtu wa ilaika hamamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alangtu antal muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sholat duha, niat terlebih dahulu usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian tata caranya itu seperti biasa, seperti sholat fardu dan sholat sunnah lainnya. Kemudian setelah itu doa setelah sholat duha, Allahumma inna duha uka wal baha uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wa qudrata qudratuka wa ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asiran fa yasirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wal bahaika wa jamalika wal quwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadaka sholihin. Akikah berarti memotong, sedangkan menurut istilah akikah merupakan proses pemotongan hewan sembelihan pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah.
Hewan yang digunakan untuk akikah biasanya hewan ternak seperti kambing. Akikah dapat dilakukan di hari ke-7, ke-14, atau ke-21 setelah kelahiran si bayi. Untuk anak laki-laki diharuskan memotong 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian doa saat penyembelihan hewan akikah yaitu Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Sedangkan hewan kurban dilakukan pada tanggal 10 sampai 11 Zulhijjah saja. Syarat sah hewan kurban adalah usia hewan kurban di mana kambing hanya boleh usia di atas 1 hingga 2 tahun, domba hanya boleh usia di atas 6 hingga 12 bulan, sapi hanya boleh usia di atas 2 hingga 3 tahun, unta hanya boleh di atas 5 hingga 6 tahun. Jika usia hewan akan dikurbankan kurang atau melebihi maka tidak sah jika digunakan untuk kurban. Kemudian kondisi hewan secara fisik harus tidak terdapat cacat permanen. Hal ini akan menyebabkan aib dan tidak sah kurbannya. Kemudian status kepemilikan, lalu jenis dan pembagian hewan kurban juga. Nah, di sini tata cara menyembelih hingga pembagiannya, di mana pertama hewan harus dirobohkan ke kiri dengan kepala menghadap kiblat, baca basmalah, kemudian sembelih tanpa mengangkat pisau dari leher. Lakukan dengan langsung memotong 3 saluran di tenggorokan, yaitu saluran pernapasan, makanan, dan pembuluh darah. Kemudian pastikan hewan benar-benar mati dan sudah tidak mengeluarkan darah. Lalu gantung hewan dengan posisi kaki diikat ke atas dan kepala menghadap ke bawah. Ini bertujuan agar darah mengalir dan tidak terjadi pembekuan. Kemudian segera ikat saluran makanan dan bagian pengeluaran seperti anus. Ini bertujuan untuk menghindari kotoran mencemari organ-organ dalam. Lakukan pengulitan secara bertahap mulai dari bagian dada hingga ke perut. Lalu keluarkan bagian rongga dada dan perut. Pastikan berhati-hati saat mengeluarkan jeroan karena berpotensi meracuni daging. Kemudian pisahkan daging, jeroan, dan tulang. Lalu langsung timbang daging dan jeroan yang akan didistribusikan. Dan umroh terdapat perbedaan, yaitu rukun kedua ibadah tersebut. Pertama yaitu rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf sa'i, dan memotong rambut. Sementara itu dalam umroh tidak ada rukun wukuf di Arafah. 4 rukun lainnya sama, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Perbedaan waktu pelaksanaan haji dan umroh. Jika merujuk pada waktu pelaksanaan, haji memiliki waktu yang lebih terbatas daripada umroh. Pasalnya, haji hanya dapat dilakukan pada bulan haji, dimulai sejak Syawal hingga awal Zulhijjah. Lalu sementara umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, karena di dalamnya tidak terdapat rukun wukuf di Arafah yang dilakukan pada 9 Zulhijjah. Khutbah Jumat kali ini kita membahas tentang renungan hidup apa yang harus kita pikirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, karena itulah tujuan hidup kita di dunia. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban setiap hamba untuk benar-benar memperhatikan tentang ibadah, karena itulah ibadah merupakan tujuan hidupnya. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di dunia selamanya. Manusia tidak diciptakan untuk senantiasa mencari dunia dan dunia, walaupun itu sesuatu yang ia butuhkan dalam hidupnya. Sesungguhnya ibadah adalah kebutuhan yang lebih besar daripada makanan dan minuman. Maka kewajiban seorang hamba untuk senantiasa merealisasikan ibadah kepada Allah dengan cara menuntut ilmu, dengan cara berusaha mengamalkan ilmu, dengan cara berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah SAW, karena tidak ada manfaat hidup kalau ternyata tidak diwarnai dengan ibadah kepada Allah. Manusia berbeda dengan binatang ternak. Binatang ternak hanya mengikuti hawa nafsu saja. Mereka tidak diberikan oleh Allah akal, mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Mereka hanya hidup di dunia saja, adapun di akhirat mereka dikumpulkan kemudian menjadi
sana. Saat itulah orang-orang kafir berkata, andaikah aku menjadi tanah seperti mereka. Maka dari itu, saudaraku, manusia diberikan oleh Allah balasan di akhirat kelak. Pada surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang menyatakan siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun dia akan melihat balasannya. Maka setiap kita, saudaraku, berpikir tentang hakikat hidupnya di dunia, bahwasanya ia akan kembali kepada Allah, bahwasanya ia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka saudaraku sekalian, kita hidup di dunia hendaklah waspada, jangan sampai kemudian kita tenggelam di dalam dunia, karena sesungguhnya ketika kapal itu telah dipenuhi oleh air di lautan, ia akan karam dan tenggelam. Demikian pula hati ketika telah dipenuhi dengan cinta dunia, ia akan tenggelam dan karam. Maka sadarilah bahwa kita hidup di dunia sementara, kita akan kembali kepada Allah. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, siapapun dia, apakah ia seorang pemimpin ataukah rakyat jelata, apakah ia orang kaya, orang yang atau orang yang tak mempunyai harta, semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan meninggalkan dunia, semua akan dikapankan, semua akan ditanyakan oleh Allah, oleh malaikat Munkar dan Nakir. Serta itulah kita berlomba-lomba, saudaraku, untuk mencari suatu hal yang bermanfaat, yaitu ibadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara memandikan jenazah, pertama kita niat terlebih dahulu. Yang pertama, bagi jenazah laki-laki, kita berniat nawaitu ghusla adaan hadil maitati lillahi ta'ala. Sedangkan bagi perempuan, yaitu nawaitu ghusla hadhil maitati lillahi ta'ala. Nah, untuk tata caranya, pertama kita meletakkan jenazah dengan posisi kepala lebih tinggi daripada badan. Kemudian orang yang memandikan jenazah dihendaknya menggunakan sarung tangan. Kemudian ambil kain penutup dari jenazah lalu diganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu bersihkan dengan menggunakan gosokan secara lembut, dengan membersihkan lubang hidung, lalu lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, celah jari kaki, lalu rambut. Setelah itu dibasuh dengan air sabun. Kemudian dibersihkan bagian perut secara perlahan agar kotoran yang ada di dalamnya keluar. Setelah itu dibasuh kembali dengan air bersih. Dengan tata caranya yaitu bagian kanan dibasuh 3 kali dan bagian kiri dibasuh 3 kali. Setelah itu dibasuh dari atas kepala hingga ujung kaki. Setelah itu dibasuh kembali dengan air kapur barus. Setelah itu jenazah diwudukan. Nah, ketika jenazah perempuan memiliki rambut yang panjang, hendaknya ia harus dikepang 3 kali kepangan, kemudian dikeringkan dengan handuk. Setelah itu diberikan wangi-wangian dengan wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Itu tata cara mengkafani. Pertama, bentangkan 2 lembar kain kapan yang sudah dipotong ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Lalu sediakan 3-5 utas tali dan diletakkan di bawah kain kapan. Setelah itu sediakan kapas yang diletakkan pada anggota badan. Nah, setelah kain kapan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kapas. Setelah itu letakkan kapas di tempat anggota badan, yaitu hidung dan bagian intim, lalu bagi telinga dan sebagainya. Kemudian selimutkan kain kapan pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut.
setelah itu pasang kain baju gamis berikut dan kain kerudung untuk rambutnya yang panjang dikepang 2 atau 3. Kemudian diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Setelah itu selimutkan kedua kain kapan selembar demi selembar, dari mulai pertama dan sampai akhir, dari lapisan atas sampai lapisan bawah. Kemudian setelah itu kain kapan beberapa untas yang tadi sudah disediakan ditalikan dengan secara rapi. Setelah kita mengetahui tata cara memandikan lalu mengkamani, yaitu kemudian menyolatkan. Nah, untuk jenazah perempuan, niat sholat jenazah pertama yaitu usolli hadhil maitati arba'ata kabiratin fardhu kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Sedangkan jenazah laki-laki usolli hadzal maitati arba'ata kabiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian takbir pertama yaitu Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir kedua Allahu Akbar, salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahu Akbar. Nah, untuk takbir ketiga yaitu doanya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, ini untuk bagi jenazah perempuan. Sedangkan bagi jenazah laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat yaitu Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wala taftina ba'daha waghfir lana walaha. Nah, itu bagi jenazah perempuan. Sedangkan bagi jenazah laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana walahu. Nah, kemudian kita salam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Pertama, kita memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau menyengat dari jenazah agar tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Kemudian, kita meletakkan jenazah terlebih dahulu dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Kemudian letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap ke kiblat dengan menompang tubuh menggunakan kayu atau batu supaya jenazah tidak kembali terlentang. Nah, setelah itu meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Setelah kain kapan itu dan semua tali dibuka, nah pipi menempel langsung ke tanah. Setelah itu ketika memasukkan jenazah ini dan meletakkannya, kita berniat Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, setelah itu untuk jenazah perempuan membentangkan kain di atas kuburnya. Setelah itu jenazah diletakkan di lubang kubur. Disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbun oleh tanah. Kemudian doa setelah menguburkan jenazah yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madalahu wa wagsilhu bil ma'i wasayzi wal baradi wa naqahi minal khotoya kama yunakhat saubu abiyadu minad danasi wa abdihu daron khairan
indarihi wa ahlan khairan min jaujihi wa wakihi fitnatal qabri wa adabinar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu puasa. Nah, puasa itu terdapat ada puasa sunnah dan puasa wajib. Nah, untuk puasa wajib yang pertama itu puasa Ramadan. Niatnya terlebih dahulu nawaitu shoma ghadi an adai fardhi syahri Ramadan hari sanati fardhillahi ta'ala. Yang kedua yaitu puasa qada. Dengan niat nawaitu shoma ghadi an adai qada'i fardhi syahri Ramadan hari sanati fardhillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu puasa kifarat. Nah, nawaitu shoma ghadi an adai li kafarati lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga yaitu puasa nazar. Dengan niatnya nawaitu shauma nadri lillahi ta'ala. Dan terdapat puasa sunnah yaitu ada puasa Syawal, puasa Asyura, puasa Tasu'a, dan puasa Senin Kamis. Nah, untuk puasa Syawal yaitu niatnya nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnatis Syawal lillahi ta'ala. Sedangkan untuk puasa Asyura nawaitu shauma ghadi an adai sunnati asyura lillahi ta'ala. Nah, untuk Tasu'a pun sama, nawaitu shauma ghadi an adai sunnati tasu'a lillahi ta'ala. Nah, untuk puasa Senin Kemis yang pertama yaitu puasa Senin ya, niatnya terlebih dahulu nawaitu shaumal yaumal komisi sunnatan lillahi ta'ala. Sedangkan puasa Kamis nawaitu shauma yaumal isnain sunnatan lillahi ta'ala. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa sesudah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma alamtani farduhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Menjenguk orang sakit. Allahumma rabban nas mudibal bashi ispi atas syafi la syafiya illa anta syafi'an la yugadiru sakoman. Doa mendoakan kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk perbedaan muzaki dan mustahik, muzaki itu adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab atau haul. Sedangkan mustahik itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, baik, selanjutnya yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seseorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Nah, zakat fitrah ini merupakan zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah ini haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Nah, zakat fitrah ini berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karena itu, tidak ada suatu alasan untuk bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang pendeta,
orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Nah, hukum zakat fitrah ini, zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per orang sehari-hari. Nah, ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, untuk tata cara membayar zakat fitrah itu dapat disalurkan melalui lembaga Amir Zakat yang terpercaya di Indonesia. Nah, zakat fitrah ini dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan zakat lainnya. Dalam menunaikan zakat fitrah diawali dengan membaca niat sebagai berikut, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri anna wa an jami'i ma yalzamunni nafkhutuhun sayar'an fardolillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu zakat mal, di mana zakat mal ini dari bahasa Arab mal yang artinya itu harta. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat mal ini wajib dikeluarkan oleh mereka hartanya yang sudah memenuhi hisab selama 1 tahun. Nah, untuk merujuk hal tersebut, sesuatu bisa dikategorikan sebagai harta mal jika memenuhi syarat, yaitu milik penuh, yaitu maksudnya itu harta yang akan dizakatkan harus merupakan milik individu atau lembaga yang akan mengeluarkan, kemudian berkembang. Nah, berkembang ini untuk kepentingan usaha, harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah dan berkembangnya jumlah, terus mencapai nisab. Nisab ini yang diartikan adalah ukuran atau jumlah minimal harta sehingga wajib dizakatkan. Nah, kemudian melebihi kebutuhan pokok. Nah, untuk melebihi kebutuhan pokok ini, orang yang mengeluarkan zakat mal ini hendaknya memastikan bahwa kebutuhan pokok diri dan keluarganya sudah betul-betul tercukupi. Kemudian bebas utang. Nah, lalu berlalu 1 tahun. Maksud berlalu 1 tahun ini, harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang masa kepemilikannya itu sudah mencapai minimal 1 tahun. Ini yang berlaku untuk hewan ternak, perhiasan, harta simpanan, dan hasil peniagaan. Adapun jenis-jenis zakat mal itu yaitu yang pertama hewan ternak, meliputi segala jenis dan ukurannya, yaitu ayam, domba, kerbau, kambing, sapi. Kemudian yang kedua emas dan perak, meliputi segala perhiasan atau harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Kemudian hasil pertanian, yaitu jenis tumbuhan yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, padi, ubi-ubian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain. Kemudian hasil tambang atau makdin, yaitu meliputi hasil alam yang didapatkan dari perut bumi, misalnya minyak, batu bara, logam mulia, mutiara, dan lain-lain. Kemudian harta peniagaan. Nah, harta peniagaan ini termasuk dalam harta yang diperuntukkan dalam kegiatan jual beli seperti makanan, pakaian, perhiasan, peralatan, dan lain-lain. Kemudian ada barang temuan. Nah, umumnya ini disebut dengan harta karun ya, meliputi harta temuan yang tidak diketahui siapapun pemiliknya. Kemudian zakat profesi, yaitu yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang telah mencapai nisabnya. Nah, cara menghitung zakat mal ini yaitu zakat mal sama dengan 2,5% dikali total jumlah harta yang disimpan selama setahun. Contohnya itu nih, Pak Andi ini mempunyai tabungan senilai 150 juta. Nah, kemudian si deposito bank sebanyak 200 juta, rumah kos senilai 300 juta, dan simpanan emas seharga 305 juta. Nah, total harta yang dimiliki beliau ada 1 miliar. Nah, harga emas yang di pasaran adalah kan 600.000. Maka batas nisab zakat mal si Pak Andinya itu adalah 51 juta, karena jumlah hartanya itu lebih
dari syarat nisab. Beliau wajib membayar zakat mas sebesar itu sebesar 1 miliar dikali 2,5%, berarti kan 20 juta per tahun, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu tentang mawaris. Mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang merupakan masdar dari kata warasa yarisu irsan mirasan. Maknanya dalam bahasa Indonesia adalah berpindahnya suatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Nah, jadi istilah fikih mawaris itu dimaksud adalah ilmu fikih yang mempelajari siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian tertentu yang diterimanya. Nah, tujuan mawaris ini yaitu untuk penerapan bagian-bagian warisan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, yang bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris, karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing. Yang kedua yaitu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan yang pada masa jahiliyahnya itu hanya laki-laki yang berhak, sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang, dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porsi beban dan tanggung jawabnya. Kemudian terdapat asas-asas mawaris. Pertama yaitu asas individual, di mana asas individual ini dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat pada surat An-Nisa ayat 11 bahwasanya bahwa anak laki-laki mendapat bagian 2 kali dari bagian anak perempuan. Kemudian bila anak perempuan itu 2 orang atau lebih, bagian 2/3 dari harta peninggalannya. Dan jika perempuan itu hanya seorang saja, maka bagiannya 1/2 harta peninggalan. Nah, kemudian yaitu ada asas keadilan berimbang, di mana hak waris yang diterima oleh waris pada hakikatnya merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarga atau ahli warisnya, sehingga kadar yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang. Nah, seorang laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih berat dari perempuan, sehingga suatu hal yang wajar jika bagian 2 kali bagian perempuan tanggung jawab tersebut, dari ayat Al-Quran pada Al-Baqarah ayat 23, di mana kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, di mana kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi pada asas keadilan berimbang ini, seorang laki-laki itu memikul tanggung jawab yang lebih besar dan warisannya itu lebih besar daripada si perempuan. Nah, ahli waris di sini saya akan jelaskan bahwa ahli waris ini adalah orang yang berhak menerima warisan ditinjau jenis dapat dibagi 2, yaitu jawil furud dan asobah. Di mana pergolongan ahli waris ini ada 2 jenis, laki dan perempuan. Yang pertama yaitu ahli waris laki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki, sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek, sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan sebagainya. Nah, ditinjau dari sudut pembagian ahli waris terbagi ada 2, yaitu asbabul fudu, di mana orang yang mendapatkan bagian tertentu terdiri dari yang dapat dibagi setengah harta. Nah, yang setengah harta itu anak perempuan kalau sendiri, terus cucu perempuan kalau sendiri, saudara perempuan kandung kalau sendiri, saudara perempuan seayah kalau sendiri, dan suami. Nah, yang mendapatkan bagian 1/4 harta yaitu suami dengan anak atau cucu, kemudian istri atau beberapa kalau tidak ada anak atau cucu. Nah, untuk yang mendapatkan 2/3 itu adalah 2 anak perempuan atau lebih,
kemudian 2 cucu perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan kandung atau lebih, 2 saudara perempuan seayah atau selebih. Dan yang mendapat sepertiga itu ibu jika tidak ada anak atau cucu dari garis anak laki-laki, 2 saudara kandung seayah atau seibu, atau 2 atau lebih anak ibu baik laki-laki atau perempuan. Nah, yang mendapatkan 1/6 itu ibu bersama anak laki-laki, cucu laki-laki, atau 2 atau lebih saudara perempuan kandung atau perempuan seibu. Kemudian nenek garis ibu jika tidak ada ibu, dan terus menerus. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ahli waris asobah ini adalah para ahli waris tidak mendapatkan bagian tertentu, tetapi mereka dapat menghabiskan bagian sisa asbabul furud. Nah, asobah ini terbagi 3 jenis, yaitu asobah binafsi, asobah bi ghairi, dan asobah menghabiskan bagian tertentu. Wudu, yaitu nawaitu wudu'a firofil hadasi asgori fardolillahi ta'ala. Doa sesudah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhiri waj'alni min ibadika sholihin. Untuk tata cara wudu, yaitu pertama kita niat terlebih dahulu rukun wudhu pertama. Nah, yang kedua yaitu membasuh wajah. Setelah membaca niat wudhu, tata cara wudhu selanjutnya adalah membasuh wajah dengan air sampai mengenai semua bagian wajah. Bagian wajah yang dibasuh dengan air meliputi kening hingga dagu dan kedua pipi sampai dengan pinggir telinga. Ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku. Ketiga itu mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap bagian kepala ini berbeda dengan membasuh wajah. Usaplah sebagian kepala menggunakan air sampai terkena rambut. Bagian rambut kepala yang dibasuh tidak semuanya, melainkan hanya bagian rambut depan saja. Yang kelima itu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan keenam itu tertib ya. Di sini yang dimaksud dengan tertib itu adalah tahap-tahap dalam melaksanakan wudhunya itu dilakukan sesuai urutan yang benar. Tidak diperbolehkan lompat-lompat. Apabila tidak melakukan urutan rukun wudhu dengan benar, maka bisa dikatakan wudhu tidak sah. Tayamum. Nah, tata cara tayamum ini yang keduanya, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Kemudian dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dalam posisi jari-jari tangan dirapatkan. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati. Salah satu niatnya itu nawaitu tayamum mali istibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan. Jika ada cincin pada jari dapat dilepaskan sementara. Kemudian tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan hingga ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Kemudian usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Lalu usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Kemudian pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari. Seperti itulah setelah melakukan wudhu dengan air. Usai tayamum juga dianjurkan untuk membaca doa bersuci. Doa untuk menghilangkan hadas besar bagi laki-laki dan perempuan, yaitu nawaitu gusla lirofil hadasi akbari fadlillahi ta'ala. Untuk niat dan doa setelah haid itu adalah nawaitu gusla lirofil hadasi hadihilillahi ta'ala. Niat dan doa setelah haid, nawaitu gusla lirofil hadasi hadihilillahi ta'ala. Doa setelah nifas, nawaitu gusla lirofil hadasi nifasi lillahi ta'ala.
Tata cara mandi wajib harus yang diketahui itu pertama, ambil air dan basuh tangan hingga 3 kali, kemudian bersihkan semua najis yang menempel di badan, kemudian ambil wudhu seperti hendak sholat termasuk doa-doanya, lalu mulai mandi besar dengan cara mengguyur kepala sebanyak 3 kali, guyur badan sebelah kanan, kiri masing-masing 3 kali. Satu hal yang tidak dilupakan adalah mengguyur badan bagian belakang sebanyak 3 kali, serta menyela-nyela rambut, jenggot, atau jika ada yang punya. Pastikan air mengalir ke lipatan-lipatan kulit serta pangkal rambut. Selain itu, usahakan agar tangan-tangan menyentuh kemaluan ketika melakukan tata cara mandi wajib di atas. Namun, jika tersentuh, ambillah kembali air wudhu. Dari semua langkah-langkah di atas, hal yang wajib untuk dilakukan adalah membersihkan najis dan menyiramkan air ke seluruh badan. Sisanya itu adalah sunnah muakkadah dengan keutamaan-keutamaan yang tidak boleh dianggap sepele.